Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Hartati Berutu dengan NIM B1811139 kelas TPG sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya kuliah 9 yaitu Lactic Acid Fermentation yang diampu oleh dosen Dwi Nurutami STPMSI. Saya mengambil judul mengenai sayur asin atau sauerkraut. Bab pertama itu ada pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah sauerkraut atau kubis asam merupakan makanan yang terbuat dari rajangan kubis yang difermentasi oleh berbagai macam bakteri termasuk Leuconostoc, Mesenteroides dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis, LB plantarum dan Pediococcus cerevisiae. Sauerkraut biasanya ditemukan di restoran-restoran di negara Jepang, khususnya negara Jerman. Fermentasi sauerkraut ini dapat dibuat dengan adanya zat yang berperan sebagai perangsang. Zat tersebut adalah garam. Fermentasi sauerkraut dapat disimpan dalam waktu lama, dan biasanya sauerkraut ini memiliki bahan baku selain kubis itu bisa dapat kita gunakan sawi, kol dan lain-lain yang berbau dengan dedaunan. Terus kemudian sauerkraut ini rasanya yang asam. Rasa yang terdapat di dalamnya sauerkraut berasal dari adanya asam laktat atau lactic acid yang dihasilkan ketika bakteri melakukan proses fermentasi gula yang terdapat di dalam sayuran tersebut. Bakteri yang paling berperan di dalam proses fermentasi sauerkraut adalah Lactobacillus atau Lactobacilli. Lactobacilli yang terdapat di dalam sauerkraut juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Lanjut, yang kedua itu ada bab 2 alat dan bahan. Alat dan bahan yang biasanya digunakan pada proses pembuatan sauerkraut itu yaitu ada toples, yakni toples yang memiliki penutup digunakan sebagai wadah untuk pembuatan sauerkraut. Kemudian ada pisau digunakan sebagai untuk memotong sayuran pada pembuatan sauerkraut, dan yang ketiga itu ada telenan di mana digunakan untuk alas saat memotong sayuran pada pembuatan sauerkraut. Kemudian bahan yang kedua itu ada kol atau kubis daun, yaitu sayuran yang paling utama diolah menjadi sauerkraut karena jenis sayuran ini banyak ditanam di daerah-daerah maupun biasanya wilayah Indonesia. Kemudian ada wortel jika ingin memakai wortel, kemudian yang memiliki kandungan vitamin A, dan paling utama itu ada garam yang digunakan karena untuk pengawetan sayuran dalam pembuatan sauerkraut. Kita masuk ke langkah proses pembuatan atau yang disebut dengan metodologi. Yang pertama itu kita buang daun kol bagian luar dan bagian-bagian yang rusak, kemudian kita cuci bersih dan hilang sampai kotoran hilang. Kemudian lakukan pencucian hingga bersih dan mengupas kulit bagian luarnya jika menggunakan wortel. Iris tipis-tipis kurang lebih 1 mm berbentuk seperti ukuran korek api. Tulang daun sedapat mungkin tidak disertakan. Kemudian setelah itu masukkan sayuran kol dan wortel yang telah diiris-iris ke dalam wadah plastik atau toples. Kemudian campurkan dengan garam, aduk sambil ditekan-tekan hingga mengeluarkan air dari kol dan wortel tersebut. Sebelum pengawetan kita masukkan terlebih dahulu cabai rawit, cabai merah untuk penambahan rasa sauerkraut. Kemudian aduk-aduk kembali dan ditekan kembali. Kemudian langkah terakhir, tutup sayuran tersebut dengan daun kol yang masih utuh hingga tertutup semua, dan kemudian kita tutup dengan tutup toples dan kita disimpan hingga pengawetan dilakukan selama seminggu atau 7 hari hingga sayur kol dan wortel telah menjadi sauerkraut. Kita akan masuk ke pembahasan, di mana garam yang kita masukkan tadi akan menarik air dan zat dari jaringan sayuran. Zat-zat gizi tersebut melengkapi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat yang telah terdapat di permukaan daun-daun kubis. Garam-garam bersama dengan asam yang dihasilkan oleh fermentasi menghambat pertumbuhan dari organisme yang tidak diinginkan dan menunda pelunakan jaringan kubis yang disebabkan oleh kerja enzim. Kadar garam yang cukup memungkinkan pertumbuhan serangkaian bakteri asam laktat dalam urutannya yang alamiah dan menghasilkan sauerkraut dengan imbangan garam-garam yang tepat. Jumlah garam yang kurang bukan hanya dapat mengakibatkan pelunakan jaringan, tetapi juga kurang menghasilkan rasa. Dan terlalu banyak garam menunda fermentasi alamiah dan menyebabkan warna menjadi gelap dan kemungkinan pertumbuhan kamir.
sebagai salah satu metode pengawetan pangan yang masih digunakan secara luas untuk pengawetan berbagai macam makanan. Garam adalah bahan pangan penting yang dapat mengawetkan ikan, daging, dan bahan lainnya. Dapat dihambat oleh konsentrasi garam sampai 10-12%. Walaupun begitu, beberapa mikroorganisme terutama jenis Leuconostoc dan Lactobacillus dapat tumbuh cepat dengan adanya garam dan terbentuknya asam untuk menghambat organisme yang tidak dikehendaki. Kita masuk ke bakteri pada fermentasi sauerkraut. Sauerkraut adalah fermentasi kubis menggunakan bakteri asam laktat sehingga berasa asam. Kemudian, bakteri yang memulai fermentasi adalah Adak, Leuconostoc, Mesenteroides, dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis, LB, dan Plantarum, dan Pediococcus cerevisiae. Yang pertama itu ada Leuconostoc Mesenteroides, yaitu bakteri gram positif film Firmicutes, di mana termasuk dalam bakteri asam laktat, dan ciri umum dari bakteri asam laktat yaitu memiliki bentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, tidak motil, katalise negatif, dan oksidasi positif. Suhu optimumnya adalah 40 derajat Celcius jika dilihat kebutuhannya terhadap oksigen. Bakteri asam laktat bersifat anaerob, aerotoleran, di mana karena meskipun adanya oksigen, bakteri ini bisa tumbuh pada lingkungan yang terdapat atau tidak terdapat oksigen. Bakteri asam laktat ini memiliki sifat khusus yaitu mampu hidup pada kadar gula, garam, dan alkohol yang tinggi serta mampu memfermentasi monosakarida dan disakarida. Bakteri asam laktat memperoleh energinya dari metabolisme gula dan oleh sebab itu habitatnya pada lingkungan yang cukup gula dan lingkungan kaya akan nutrisi. Berdasarkan hasil fermentasi Leuconostoc masuk ke dalam kelompok bakteri heterofermentatif, yaitu bakteri yang menghasilkan etanol dan senyawa lain seperti karbon dioksida dan fermentasi glukosa, yaitu Lactobacillus brevis, yaitu gram positif berbentuk batang. Spesies bakteri asam laktat ada sekitar 16 strain yang berbeda. Hal ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan berbeda, makanan fermentasi, dan sebagai mikroba biasanya L. brevis ditemukan dalam makanan seperti sauerkraut dan acar. Kemudian yang ketiga ada LB plantarum, yaitu bakteri asam laktat dari famili Lactobacillus dan genus Lactobacillus. Bakteri ini bersifat gram positif, non-motil, dan berukuran 0, sampai 0,8 μm. Kemudian bakteri ini memiliki sifat antagonis terhadap mikroorganisme penyebab kerusakan makanan seperti Streptococcus aureus, Salmonella, dan gram negatif. Kemudian kita lanjut ke bakteri selanjutnya, ada Pediococcus, yaitu bakteri asam laktat dengan ciri non-motil atau tidak bergerak dan memiliki bakteri sferis. Sel bakteri ini terbagi ke dalam dua bidang sehingga membentuk pasangan tetrad atau tersusun 4 atau gumpalan sel sferis yang bersifat besar. Udah kayaknya. Kemudian di pembahasan selanjutnya ada kandungan gizi sauerkraut, bisa dibaca pada tabel di atas. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi sauerkraut adalah yang pertama itu terciptanya keadaan anaerobik, penggunaan garam yang sesuai yang berfungsi untuk menyerap keluar cairan dan zat gizi dari sayur, pengaturan suhu yang sesuai untuk fermentasi, tersedianya bakteri asam laktat yang sesuai. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu sauerkraut adalah kubis asam, merupakan makanan yang terbuat dari rajangan kubis, bisa kubis ataupun produk pangan lainnya yang berupa sayuran yang difermentasikan oleh berbagai macam bakteri termasuk Leuconostoc mesenteroides dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis, LB plantarum, Pediococcus cerevisiae. Mikroorganisme yang dapat digunakan dalam proses fermentasi di antaranya bakteri asam laktat, bakteri asam propionat, bakteri asam asetat, dan kamir serta kapang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai tugas 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.